Jingga sama sekali tidak pernah menyangka kalau Davin akan membawanya ke tempat ini. Dulu hal seperti ini amat mustahil terjadi, bahkan bermimpi saja Jingga tidak berani. Namun, sore ini tidak ada angin, tidak ada hujan. Davin membawa Jingga ke sebuah toko perlengkapan bayi dan balita yang merupakan salah satu toko terbesar dan terkenal di ibu kota. Cari baju yang cocok untuk Oliver, kata Davin. Ayo masuk. Jingga sedikit mengangkat Oliver dalam pangkuannya, lalu berjalan di belakang Davin dan memberi mereka jarak saat memasuki toko tersebut. Sebelum membuka pintu, Davin menoleh ke belakang dan mengerutkan keningnya. Kenapa menjauh dariku? Itu aku rasa lebih baik kita menjaga jarak. Jingga menatap beberapa orang di dalam toko. Ia tidak ingin mempermalukan Davin dengan kehadirannya di sisinya. Lagi pula, aku nggak akan sanggup membeli baju-baju di sini. Aku belum menerima gaji bulan ini. Jadi lebih baik kita cari toko yang lebih. Aku nggak meminta kamu yang membayar. Setelah Davin yang barusan sempat tertegun kalah mendengar Jingga membicarakan gajinya. Aku yang mengajakmu ke sini, jadi sudah pasti aku yang bayar. Jingga merasa pendengarannya terganggu. Ia pasti salah dengar. Kalau Davin akan membelikan pakaian untuk Oliver, bukan. Jadi jangan khawatirkan soal harga. Lanjut Davin, pilihlah apapun yang kamu suka dan cocok untuk Oliver. Ternyata Jingga tidak salah dengar. Jingga terdiam sejenak. Mereka sempat menyingkir ke samping pintu saat ada dua orang yang keluar dari toko. Tapi kenapa, Dev? Tanya Jingga tak mengerti. Kenapa kamu mau melakukannya? Bukankah dulu kamu selalu bilang supaya aku nggak memakai uangmu untuk Oliver, walaupun cuma Rp1? Davin merasa tertampar. Pria itu membeku sesaat sebelum akhirnya mengambil alih Oliver dari pangkuan Jingga tanpa basa-basi. Karena kita suami istri, jawab Davin tanpa ragu. Lihat aku yang sekarang, jangan lihat aku yang dulu. Ayo masuk. Suami istri, rasanya baru kali ini Davin mengakui hubungan mereka sebagai sepasang suami istri. Bahkan Davin tidak segan-segan menggendong Oliver di depan umum. Jingga kemudian menyeret langkahnya di samping Davin. Begitu tiba di dalam, mata Jingga seketika berbinar-binar saat melihat surga bagi ibu yang memiliki anak balita seperti dirinya. Davin yang tak mengalihkan tatapannya dari Jingga langsung tertegun melihat bola mata Jingga yang terlihat hidup. Oke, Jingga suka berada di toko perlengkapan bayi, pikir Davin. Davin akan mengingat itu baik-baik. Ia mengeluarkan ponsel, membuka aplikasi catatan, lantas mencatat tempat ini dan bagaimana ekspresi Jingga. Oliver meronta-ronta sambil menjulurkan tangan kirinya ke sudut khusus mainan. Jemari mungilnya mengepal dan terbuka berulang-ulang. Kenapa menunjuk ke sana? Kamu ingin mainan? Tanya Davin bingung. Oliver merengek dan kini badannya yang maju. Akhirnya Davin membawa Oliver ke sudut itu setelah sebelumnya ia melirik Jingga yang mulai memilih pakaian. Rasanya terasa begitu asing dan canggung dibanding mengajak ngobrol bayi. Davin lebih memilih melobi di depan para petinggi perusahaan. Coba tunjukkan mau mainan yang mana. Ekspresi Davin tampak kaku. Oliver menyentuh sembarang mainan. Davin pikir Oliver menginginkannya. Davin lantas mengambil troli yang teronggok tak jauh dari mereka, lalu memasukkan beberapa mainan yang barusan disentuh Oliver ke dalam troli tersebut. Kamu juga mau yang ini? Davin bertanya saat Oliver menyentuh mainan yang lain. Baiklah, kamu harus bersyukur punya ayah yang kaya raya. Kamu bisa beli banyak mainan. Ia merasa canggung saat mengucapkan kata ayah. Benarkah ia sudah menjadi seorang ayah? Rasanya Davin belum yakin 100% sebelum hasil tes DNA keluar. Bukan karena ia tidak ingin mengakui Oliver sebagai anak kandungnya, melainkan karena Davin masih tak percaya bahwa dirinya mampu melakukan hal sebejat itu pada Jingga di masa lalu. Oliver mendongak menatap Davin dengan mulut terbuka dan mata yang tak berkedip. Davin tiba-tiba merasa salah tingkah. Kenapa menatapku seperti itu? Gumamnya sambil membuang muka ke arah lain dan berdehem.
Sudut mata Davin kemudian mengintip Oliver. Anak itu masih menatapnya sambil mengerjapkan mata. Jangan membuatku salah tingkah. Kamu cuma seorang bayi, bukan wanita yang sedang menggoda laki-laki, gerutu Davin yang membuat Oliver tiba-tiba tertawa. Seketika Davin tertegun melihat tawa Oliver. Ia kembali merasakan desiran aneh di dalam dadanya. Jantungnya berdebar-debar. Davin sama sekali tidak pernah merasakan hal ini sebelumnya. Perasaan itu sungguh asing dan hanya ia rasakan ketika sedang bersama atau mengingat Oliver saja. Wah, anaknya gemes sekali, Pak. Putih, ganteng lagi. Siapa namanya, Adik? Seorang wanita yang tampak seumuran Jingga memuji Oliver. Terima kasih, jawab Davin. Namanya Oliver. Namanya bagus, seganteng anaknya ya. Wanita itu tertawa dan mencubit pipi cabi Oliver yang membuat mata Davin seketika terbelalak. Jangan mencubitnya, cegah Davin, membuat wanita itu terkejut. Oh, maaf, saya melakukannya karena gemas sekali. Sekali lagi saya mohon maaf. Wanita itu buru-buru pergi dari hadapan Davin dengan pipi memerah. Davin mengembuskan nafas kasar. Entah karena alasan apa ia merasa tidak suka saat orang lain menyentuh Oliver, apalagi sampai mencubitnya. Sementara itu di sisi lain, Jingga masih sibuk memilih pakaian untuk Oliver. Sejujurnya banyak yang ia suka dan sudah memisahkannya beberapa, tapi ia takut jika membeli semuanya maka akan membebani Davin. Lalu ujung-ujungnya pria itu marah kepadanya dan semakin membenci Oliver. Sudah dapat? Tanya Davin yang tiba-tiba berdiri di samping Jingga. Jingga mengangguk dan menunjukkan pakaian di tangannya. Sudah, ini cuma satu pasang. Sekali lagi Jingga mengangguk. Davin mendengus pelan. Yang benar saja, Jingga. Masa aku jauh-jauh datang ke sini cuma membeli satu pasang baju? Apa kata orang kalau orang sepertiku cuma beli satu saja? Padahal dulu kamu nggak mau mengeluarkan uang sepeser pun buat Oliver, Davin. Batin Jingga sambil menatap Davin yang tiba-tiba tampak kesal dengan tatapan bingung. Pilih yang banyak, ini perintah dariku, titah Davin. Akhirnya Jingga menunjukkan beberapa setel pakaian yang tadi sudah ia pisahkan. Tanpa ragu-ragu Davin memasukkan semua pakaian itu ke troli yang masih kosong. Ia mendorong troli itu dan membawa Jingga ke sudut khusus sepatu. Sekarang pilih sepatunya. Mulai hari ini semua kebutuhan Oliver aku yang menanggung. Jingga terdiam. Ia tidak tahu apa yang harus ia rasakan saat ini. Perasaannya campur aduk. Selama ini Jingga selalu memberikan barang murah untuk dipakai Oliver. Itu karena ia hanya menggunakan sebagian gajinya untuk keperluan putranya, sedangkan sebagian yang lain Jingga tabung untuk biaya pendidikan Oliver di masa depan. Mungkin tidak ada salahnya kalau hari ini sesekali Jingga memberikan barang yang mahal untuk Oliver. Pada akhirnya Jingga memasukkan beberapa pasang sepatu setelah dipaksa Davin untuk memilih lebih dari 5 yang menurut Jingga itu sangat berlebihan. Troli di tangan Davin sudah penuh. Setelah dirasa semuanya sudah lengkap, Davin membawa troli itu ke kasir. Jingga mengikutinya. Ia melihat di dekat kasir itu sudah ada stroller, box bayi, dan satu troli besi mainan. Jingga berdecak kagum, entah siapa yang membeli semua itu, tapi bisa ia pastikan orang itu menyayangi anaknya. Ada lagi, Pak? Tanya kasir. Tidak ada, hitung semuanya, timpal Davin. Baik. Jingga memperhatikan kasir itu, mulai men-scan mainan-mainan di dalam troli satu persatu, membuat Jingga terkejut dan secara spontan berkata, Mbak, sepertinya salah, itu bukan milik kami. Barang-barang kami di troli yang ini. Kasir itu tersenyum ramah. Tapi semua yang ada di sini Bapak yang bawa, Bu, jawabnya yang membuat mata Jingga terbelalak. Kenapa membeli mainan banyak sekali? Tanya Jingga sambil memperhatikan barang-barang yang dimasukkan ke
ke mobil SUV yang dikemudikan sopir Davin. Beberapa saat yang lalu, Davin memanggil Dodi alias sopirnya kemari untuk membawa barang belanjaan. Davin menoleh pada Jingga. Oliver masih berada di pangkuan Davin yang tampak senang dengan mainan baru dalam genggamannya. Jangan tanya alasannya, aku sendiri nggak tahu, jawab Davin. Apa suatu saat aku harus menggantinya? Davin tampak tidak senang mendengarnya. Ia membuka mulut hendak mengomel, tapi kemudian matanya terpejam seraya mengembuskan nafas berat. Iya, kamu harus menggantinya. Jingga terhenyak, ia mendongak, menatap Davin dengan tatapan terkejut. Berapa total belanjaan hari ini? Davin tertawa kecil melihat mata jernih dan bulat Jingga yang membelalak. Aku nggak minta diganti dengan uang. Apa? Tapi dengan hal lain. Kening Jingga berkerut bingung. Hal lain, mungkinkah nyawanya? Atau jangan-jangan nyawa Oliver? Sebab Jingga yakin total uang yang dikeluarkan Davin sore ini tidak sedikit. Apa yang kamu pikirkan? Kenapa wajahmu tiba-tiba pucat? Jingga sedikit menundukkan kepala, bergumam, apapun akan aku usahakan asalkan itu bukan nyawa Oliver. Apa? Mata Davin terpicing. Maksudmu aku minta ganti uangku hari ini dengan nyawa Oliver? Dengan ragu-ragu Jingga mengangguk. Itu yang aku pikirkan. Seketika itu juga rahang Davin mengetat. Apa aku terlihat sekejam itu di matamu? Maaf, ucap Jingga sambil menggigit bibir bawah. Terkadang pikiran Jingga selalu berkeliaran dan memikirkan hal-hal yang buruk. Davin mengembuskan nafas panjang. Alih-alih marah, ia justru malah menjulurkan tangan kanan menyelipkan helaian rambut Jingga ke belakang telinga yang membuat Jingga seketika membeku. Ingat ini baik-baik, tegas Davin. Aku nggak memintamu uang atau nyawa siapapun. Aku hanya meminta kamu berumur panjang dan menemani Oliver sampai dia dewasa. Kamu harus mengganti uangku hari ini dengan tetap hidup sampai tua. Jingga tertegun. Ucapan Davin mampu membuat dunia ini di sekitarnya berhenti berputar sesaat. Pria itu kemudian menghampiri Pak Dodi yang sudah selesai memasukkan semua barang-barang. Jingga menatap punggung Davin dalam diam. Karena hari ini hari ulang tahun Rio, Mama mau beliin dia sesuatu di sini. Serius, Ma? Aku boleh milih apapun untuk Rio? Iya, boleh dong. Saat Jingga terpaku menatap Davin, tiba-tiba ia mendengar suara dua wanita yang tidak asing di telinga. Kepala Jingga berputar ke arah sumber suara. Dan saat itu juga lutut Jingga mendadak terasa lemas, hatinya mencelos dan jantungnya berdetak cepat. Jingga melihat seorang wanita parubaya dan wanita muda yang sedang menggendong bayi. Mereka memasuki toko perlengkapan bayi yang barusan Jingga kunjungi. Mama, pelangi, gumam Jingga nyaris tak terdengar dengan bibir bergetar, wajahnya berubah pucat pasi. Rasanya hati Jingga seperti disayat-sayat sembilu. Ibu dan adik kandungnya hidup dengan baik. Jingga lantas memutar badan melihat ke dalam toko melalui dinding kaca. Kedua wanita itu terlihat bahagia, seolah-olah mereka lupa masih ada satu anggota keluarga yang mereka abaikan bertahun-tahun. Anggota keluarga itu adalah Jingga. Dulu ketika Jingga lulus sekolah SMA, Jingga dikirim ke ibu kota oleh ibunya untuk bekerja menjadi pelayan di sebuah restoran. Ibunya selalu meminta ditransfer uang setiap bulan. Jingga, anak yang patuh, dia mentransfer setengah gajinya kepada ibunya untuk biaya sekolah pelangi. Namun 1 tahun kemudian saat Jingga kembali ke kampung halaman untuk menemui mereka, rumah mereka sudah kosong. Tetangganya bilang bahwa Melati dan Pelangi sudah pindah kontrakan 6 bulan yang lalu. Jingga mencoba menghubungi nomor telepon mereka berdua, tetapi keduanya sama-sama tidak aktif. Sejak saat itu, Jingga hidup sebatang kara di ibu kota, mencari pekerjaan ke sana sini dalam kondisi fisik yang terbatas
Kenapa melamun? Masih ada barang yang mau dibeli? Pertanyaan Davin membuyarkan lamunan Jingga. Ia mengalihkan tatapannya dari dalam toko ke arah Davin. Enggak, barusan aku lihat orang yang kukenali masuk ke sana. Oh ya, mau ketemu mereka? Jingga berpikir jenak, lalu menggeleng. Kita pulang saja. Ia belum benar-benar siap ketemu mereka. Jingga takut Melati alias ibunya akan menolak kehadirannya. Selama dalam perjalanan pulang, Jingga menjadi lebih pendiam dan banyak melamun. Oliver yang tidak bisa diam di pangkuannya saja tidak mampu membuat fokus Jingga kembali sepenuhnya. Berkali-kali Davin menoleh pada Jingga dengan pikiran bertanya-tanya. Ada apa? Ada yang mengganggu pikiranmu, Jingga? Tanya Davin. Jingga menggeleng. Aku baik-baik saja. Davin mengembuskan nafas kasar. Saat di lampu merah, ia mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan kepada Danis. Gimana caranya bikin perempuan senang? Beberapa detik kemudian Davin mendapat balasan, bawa keranjang. Dang, umpat Davin dengan lirih. Ia ingin membalas pesan Danis lagi, tapi lampu lalu lintas kembali berubah merah. Terpaksa Davin menaruh ponselnya di dashboard. 1 menit kemudian Danis mengirim pesan lagi dan masih terlihat oleh Davin isi pesannya di panel notifikasi. Ya elah Dav, masa gitu doang gak bisa? Temani dia tidur kek, atau ajak nonton sama dinner kek. Jangan pura-pura jadi ABG polos. Kakak, aku haus. Rengek Pelangi, anak berusia 5 tahun itu menatap kakaknya dengan memelas. Ambilin aku minum ya? Aku ambilin dulu, tunggu ya. Jingga yang 2 tahun lebih tua dari Pelangi itu menaruh buku gambarnya ke lantai. Terima kasih, kakak, memang kakak yang terbaik, seru Pelangi sambil tersenyum lebar. Tapi ingat ya, selama kakak ke dalam rumah, kamu gak boleh main di ayunan itu ya. Besinya berkarat dan sudah mau patah. Aku janji. Anak berwajah polos yang rambutnya lurus sebahu itu berlari ke dalam rumah untuk mengambil minum yang diminta adik kesayangannya. Dia menuangkan air dari teko ke dalam gelas dengan hati-hati, lalu kembali keluar sambil membawa segelas air putih. Tangisan kencang Pelangi tiba-tiba terdengar. Jingga kaget. Dia berlari lebih cepat menuju halaman belakang rumah. Pelangi, seru Jingga kaget melihat adiknya tertimpa ayunan yang roboh. Jingga berlari menghampiri adiknya. Sayang, kakinya tiba-tiba tersandung hingga terjatuh. Gelas di tangannya ikut jatuh dan pecah. Lengan kiri Jingga bersimbah darah. Ia menangis saat menarik pecahan beling yang menancap di lengan bawah siku. Jingga sendirian berusaha menyelamatkan adiknya. Beruntung tidak ada luka yang begitu parah pada Pelangi. Dia hanya memar di bagian punggung akibat tertimpa besi dan bara di beberapa bagian kaki. Namun tangisan Pelangi sangat histeris. Pada saat yang sama, kedua orang tua mereka yang baru mengantar dagangan ke pasar pun tiba di rumah. Handoko dan Melati terkejut melihat kondisi Pelangi yang menangis kencang di dekat besi bekas tiang ayunan yang roboh. Buru-buru keduanya menghampiri Pelangi dengan tatapan khawatir. Elah, mana aja yang luka? Tunjukin ke Mama. Melati memeluk Pelangi. Mama, punggung aku sakit, tangan dan kaki aku juga sakit. Di sini ada luka sama di sini. Sakit, Ma. Rengek anak bungsunya itu yang bersimbah air mata. Melati memeriksa luka Pelangi, sedangkan ayah mereka menatap Jingga tanpa kata. Jingga menunduk, sama sekali tidak berani menatap ayahnya yang galak. Bukannya ayah sudah bilang, jangan biarkan adik kamu main ke sini. Ayunannya baru mau ayah perbaiki nanti sore, ucap Handoko dengan marah. Aku sudah bilang ke Ella, ayah, dan Ella sudah janji nggak bakal main di ayunan, lirih Jingga dengan takut. Ella, bener yang kakak kamu bilang, kamu sudah janji tapi masih ngeyel. Enggak ayah, lah Pelangi yang masih menangis. Dia juga ketakutan melihat kemarahan ayahnya. Aku kira mainannya udah ayah perbaiki, kakak juga nggak bilang apa-apa ke aku. Jingga kecil terlihat kaget. Kan tadi aku bilang sebelum
ngambil air. Kamu jangan main di situ, serunya membela diri. Enggak, kakak enggak bilang apa-apa. Kamu bohong lagi sama ayah dan mama. Melati menatap Jingga dengan mata memelotot. Suaranya meninggi. Kan sudah mama bilang, Jingga, jaga adik kamu baik-baik. Pelangi lagi sakit, harusnya kamu gantiin mama buat jaga adik kamu kalau mama dan ayah lagi keluar. Jingga menunduk dan mulai menangis tanpa suara. Maafin aku, Ma, lirihnya. Nangis aja bisanya. Melati menoyor kepala Jingga. Jadi anak itu jangan cengeng. Hari ini kamu dihukum lagi. Jangan masuk ke rumah sebelum mama izinin kamu. Melati membawa Pelangi masuk ke dalam rumah, menyusul Handoko yang sudah pergi lebih dulu. Jingga anak pertama mereka, tapi Jingga tidak pernah mendapat perlakuan adil dari orang tuanya. Kehadiran Jingga tidak diinginkan. Sambil memegangi luka di tangan kirinya, Jingga kecil berlari-lari menyusul orang tuanya ke dalam rumah. Tapi pintu terkunci, lalu ia menghampiri jendela yang terbuka dan melihat ibunya sedang mengobati luka Pelangi sambil terus menenangkan Pelangi yang menangis. Sementara itu Handoko duduk sambil membakar cerutu. Sakit, lirih Jingga sambil terisak-isak, air mata berjatuhan ke pipinya yang tirus. Dia menatap tangannya yang bersimbah darah. Tangan aku sakit, Ma. Mama, aku juga mau diobatin seperti Ella. Mama, pekik Jingga yang tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Nafasnya tersengal-sengal. Ia melihat ke sekeliling kamar yang remang-remang. Lalu pandangannya tertuju pada Oliver yang tertidur nyenyak di sampingnya. Aku mimpi, batin Jingga sambil mengusap matanya yang basah. Ia lantas duduk sambil berusaha mengatur nafas yang mendadak sesak. Malam ini ia kembali bermimpi kejadian yang pernah ia alami di masa kecilnya, membuat luka lama yang belum mengering di hatinya kini kembali menganga. Setelah cukup lama terdiam, Jingga menurunkan kedua kakinya ke lantai yang dingin. Lantas ia melangkah terseok-seok menuju pintu. Tenggorokannya terasa kering. Ia ingin minum. Saat pintu terbuka, saat itu juga Jingga terkesiap begitu melihat sosok suaminya sedang berdiri di hadapannya dengan wajah kusut. Dev, kamu belum tidur? Aku, Davin berdeham sambil menggaruk dahi. Mulai malam ini aku akan pindah ke kamarmu.